Lagi di kantor. Jadi tergantung apa? Adria di rumah lagi nonton. Iya. Orang Arsi, Kellen semua nonton. Iya. Arsi nonton. Dede Arsi, halo. Ya, Mora, Kellen juga. Rambutnya Arsi mirip kamu juga, Kellen. Iya ya. Jadi nggak setrum. Emang dia kenal kamu gitu? Tipis banget sih badannya, tipis. Tipis ya, si bayi, iya. Follow Instagram Arsi. Jangan tipis-tipis ya, biar cepet laku kan. Ini apa sih mama pada ngobrol heran? Ini aduh. Bukan, jadi mendingan kita lihat dulu nih kan waktu itu kita pernah undang waktu pas zamannya gosip-gosip yang itu toh. Yang berantem itu. Nyata. Terus kan Aurel pernah janji kalau misalkan udah baikan mau semuanya datang ke sini. Kita ingetin dulu nih, lihat nih VT-nya nih. Baikan kayak ganteng. Misalnya Om Raul nonton. Oli mau ngomong apa? Mau bilang Boleh ketemu. iya cepet boleh ketemu. Terus kita ngobrol biar bayi Liburan bareng. Iya, liburan bareng-bareng. Semuanya kalau bisa. Terus habis itu itu aja sih. Diundang lagi di sini. Nyari Rame-rame ya? Oh, oke. Oke. Tapi menarik sih sebenarnya. Saya sih doain aja supaya semuanya cepat beres, ya kan? Karena kalau udah beres semua, ya udahlah, ngapain diribut-ributin terus ya kan? Nggak ada gunanya juga, dan saya rasa tuh keinginan semua orang lah. Karena akhirnya jadi saling negatif thinking, saling berburuk sangka kan malah jadi nggak baik. Kalau ketemu kan semua unek-unek apa bisa langsung ngomong gitu. Ya, well, hopefully it happens soon. Dan janji ya begitu selesai semuanya, Sini lagi. datang ke Hitam Putih. Iya. Janji ya. Udah janji kita ya Kak. Oke. Kejadian datang bertiga pokoknya ya kan tadi katanya Asyanti kalau dilihat ya supaya unek-uneknya beres semua. Udah selesai unek-uneknya Asyanti. Saya tanya aja kamu yang ngomong. Kenapa nanyanya mah? Sebetulnya bukan. Kamu yang ngomong. Sebetulnya bukan Tadi di VT iya. Sebetulnya bukan unek. Gak usah belain. Jangan gitu. Tolong. Gak usah belain. Mungkin bukan unek-unek. Gak usah belain. Masalah seperti kita mungkin terjadi juga di masalah rumahnya adik-adik semua ya kan, mungkin Apalagi yang itu tuh baju putih. jadi Mana? itu yang mirip siapa? Mirip seseorang. Ya udah terus. Maaf, kalau kamu bilang adik-adik seperti yang baju putih, kalau itu adik kakaknya sebesar apa? Adik loh kayaknya. Nggak, mungkin maksud unek-uneknya maksudnya kalau nggak ketemu kan kita nggak ngobrol gitu ya. Jadi udah ngobrol? Udah lah. Udah, oke. Ini bertiga, ini kan kalau bertiga muncul di satu TV pasti heboh lah. Apalagi kan Krisdayanti waktu itu jarang banget muncul bertiga seperti ini. Kenapa nggak bikin grup gitu, kayak Trio Lestari gitu? Pasti laku. ya sayang kan kalau kita hanya sekedar muncul tapi nggak punya konsep, sayang. Ini kan udah terkonsep. Ya mom and daughter gitu ya. Tapi Iya. sebetulnya kok saya merasa bahwa bukan saja komoditi tapi sebetulnya keintiman ibu dan anak itu kan sebetulnya bisa terjadi dimanapun tanpa harus kita umbar gitu. Sebetulnya gitu. Enggak, maksudnya buat bisnis. Buat bisnis. Boleh pikirin juga. Iya, siapa tahu nanti jadi talk Iya. show gitu kan. Iya, boleh aja Iya, dengan betul. asal waktunya. Nggak Kalau apa. jadi talk show pasti kalah sama kamu. Nggak apa-apa, saya kalau dikalahin Anda bertiga mas saya rela. Kita bisa jadi talk show sendiri. Kan sekarang lagi zaman gitu nggak jelas jadi talk show ya. Tapi ada proyek nyanyi bareng, maksudnya bikin single atau bikin album gitu. Wah, masih jauh lah kita, maksudnya ya nyanyi dadakan ya, nyanyi dadakan sih. Justru ya. kami mendapatkan manfaat sebetulnya dari bisa dibilang peristiwa kemarin karena penonton di Indonesia kan terus terang mohon maaf lebih senang melihat artis tuh di infotainment ya kan. Benar. Jadi siapa yang lagi laris tuh yang lagi ada di infotainment. Banyak orang Indonesia di luar sana yang kaya sekali yang kadang sunatan juga ngundangnya artis gitu. Jadi Siapa itu? banyak. Masa sih ada orang sunatan ngundang artis? Iya, sunatan, Undang perkawinan. infotainment. Dilihatin itu pada saat Tiga itu. kan pilkada juga ngundangnya Ashanti bertiga, Krisdayanti sama Aurel gitu. Cuman kadang karena waktu jadi nggak terrealisasi. Apalagi Aurel kan masih sekolah gitu. Ya kan Kak? Sekolah apa pacaran? Ya kan? Dia punya pacar baru, Aurel ya kan? Terus kata
udah direstuin ya? Aku ikutin gosip lagi kayak penonton ya. Kalau Iya tahu. Oh, Aurel nih waktu itu lagi makan bareng, terus ada pacarnya, gitu-gitu. Kapan? Ada di infotainment. Enggak. Aku kan kayak mama komplek. Oh, itu lagi. Bener ya? tapi Ya? ini Udah gak galau ya? menarik loh kalau dia punya pacar dapat izin dari yang mana nih? Ya empat-empatnya. Mimi dapat Empat-empatnya? Empat-empatnya apa? Enak loh punya bapak 2 ibu 2. Ya nggak enak lah kalau izin 4. Izin 4 nggak enak, kalau ulang tahun dapat kado 4 enak. Iya. Iya izin 4 loh, kalau sini gol 3 aja 1 belum kan dianulir. Kalau pacaran sih belum terlalu ya, kalau menikah baru minta izin ke orang tua. Tapi kalau pacaran sih masih agak-agak mau-maunya dia dikit ya. Agak-agak maunya dia Ya dikit. maksudnya kadang ya belum terlalu yang minta izin gitu enggak. Gue penasaran nih, ini kan penonton banyak nih, pasti banyak yang nanya. Ini mereka bertiga nih gara-gara waktu itu yang gosip waktu itu berantem dan sebagainya. Sekarang mereka bertiga muncul jadi satu bareng. Ini sebenarnya udah baik, udah saya memang dulu nggak ada ribut, gue nggak nganggep ya, belum mau ribut nggak ribut. Maksudnya beneran kalian ini sekeluarga sekarang atau cuman image doang yang dikasih ke penonton? Karena nanti pasti di Twitter gue keluarnya begitu. Mau apa? Capek banget kayaknya yang Jangan emosi. Oh bukan Ibu emosi. Aku kan ngasih tahu, nggak usah capek banget, hidup harus jaga image kayak gitu. Emang kita yang nggak ada apa-apa, maksudnya udah enak lah, udah lebih enak daripada yang sebelum ada masalah. Berarti sudah jelas, sudah selesai semua masalahnya. Sekarang udah keluarga gitu kan? Ya masalahnya sebetulnya kemarin kan itu kan karena nggak ada ya sebab dan akibatnya itu ada, semuanya udah jelas. Tapi setelah pertemuan 2 bulan yang lalu itu semuanya lebih terasa ringan, seperti gunung batu es yang mencair. Artinya nggak kenal maka tak sayang. Saya nggak pernah melihat Mas Anang sama suami saya sebegitu intim bicara dari hati ke hati. Intim. Gitu. Jadi Laki sama laki gitu nih. intimate. Jadi ngeri aja Sama laki ngobrol. Jadi sangat bahkan alhamdulillah Mas Anang bisa punya persepsi yang berbeda setelah pembicaraan itu. Begitu juga dengan Raul. Itu benar. Nah ini that's actually true. Nah pertanyaan gue gini Kade, kenapa sih nggak maksudnya saya yakin banget itu kalau misalnya mereka ketemu ya apalagi cowok gitu ya, pasti nggak akan bikin ribut, nggak akan bikin apa gitu ya, ngobrol-ngobrol aja dan udah pada dewasa semua. Tapi kenapa hal ini tidak dilakukan sejak dulu gitu? Maksudnya sampai ada masalah dulu kenapa belum dilakukan? Ya karena Dedi kita perpisahan saya memang melalui sebuah tragedi. Ya itu udah nggak bisa dipungkiri. Jadi banyak pihak yang juga terlibat di sini sampai akhirnya sudah seperti buku cerita yang bahkan sudah dibukukan gitu. Jadi memang sewaktu-waktu orang akan membuka file itu lagi dan memang perpisahan saya dengan pipinya Aura memang memang terjadi dengan perpisahan yang memang tidak begitu baik gitu, dan di banyak campur tangan media yang akhirnya jadi menjadi konsumsi publik gitu, yang luas dan terus menimpali, bahkan kami pun akhirnya jadi akan berantem karena haters gitu-gitu kan. Karena haters itu kan sebetulnya bukan haters, mereka menyayangi kita sebetulnya, cuman dengan satu mereka terpisah gitu, kayak ada kubu gitu. Jadi terpancing gitu ya. Oke. Nah, artinya bisa disimpulkan bahwa ini tragedi tapi membawa sebuah kebahagiaan. Ya harusnya gitu. Memang buat saya orang-orang yang sukses dan pintar ketika dia melalui ujian itu. Jadi buat saya melakukan yang terbaik. Kalau nggak ada itu nggak kejadian seperti Tapi ini. yang salut itu benar tadi pada saat mereka berdua intim ngobrol antara Mas Anang sama Pak Raul tuh, itu sampai aku foto-foto aku cuma lihat, mereka luar biasa banget gitu. Mereka duduk berdua dan udah nggak ngomongin masalah ya, nggak ngomongin kerjaan, ngomongin apa tanpa ada rasa apa-apa gitu. Itu bagi aku suatu yang yang nggak semua orang bisa melakukan itu untuk mereka kedua belah pihak itu. Jadi sampai kita foto-foto gitu dari jauh, sampai si Jiel yang jarang banget mau foto, ada kejadian apa tuh dia foto selfie aja dia bisa marah kalau dia lagi jelek atau apa gitu ya. Itu dia fotoin ya, Mbak. Dari jauh gitu dia foto cekrek. Jadi sebetulnya bahagia lah anak-anak saat itu. Bahagia ya Kak? Ya kalau gitu kenapa nggak ributnya dari dulu?
momentum. Semua rencananya Om. Iya, ini momentum. Jadi mungkin udah banyak meledak. Nah, dari sinilah terjadinya kebahagiaan. Kan begitu kan, tragedi kadang-kadang membawa sebuah kebahagiaan. Ya kan? Tragedi membawa Nikmat. Ya. Ya. Kita potong dulu, kita lanjut lagi. Setelah ini saya mau nanya sama Aurelnya, soalnya Aurelnya dari tadi diam saja. Saya tidak tahu apakah dia diam karena bahagia atau diancam oleh kedua ibunya ini. Setelah itu dia marah-marah tetap di hitam. Saya baru dapat kabar, jadi kalau kabar ini saya tidak dapat, berarti tidak jadi ya. Jadi Ashanty itu baru saja berulang tahun ke-32 November kemarin. Itu saya baru dapat kabar. Kadonya mana? Kan lu ngundang gua. Gue aja nggak tahu. Surprise. Yang undang-undang ya. Demi Allah itu disurprisein. Aku nggak tahu sama Saya sekali. kenal dia dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Ada 15 tahun yang lalu kenal. Jangan cerita-cerita lah. iya, Oh ya, memalukan kasih cerita tahu itu. dong kayak apa 15 Wow, ntar aja deh. Tapi ulang tahun dan usianya 32, jadi termasuk tua ya. Ini Ya, doyannya daun muda. Doyannya dia banget, ya Allah. Soalnya dia doyannya 20 apa 19-an ya? sekarang turun ke 14. Wah, ini namanya kamu apa? Bullying. Kok bullying sih? Namanya kalau apa? Pedofilia. Pedofil. Saya lagi mempelajari tentang itu jadi butuh contoh gitu. Wah. Mengerikan, Dedi. Terus Aurel memberikan hadiah surprise buat bundanya di malam hari. Ya karena tinggal bareng enak kan, tinggal jam 12 ketok kamar kasih Iya kan? surprise. Gitu. Nih ada foto-fotonya. Bukan, ini mah beda. Ah, ini apa? Oh, ini yang ada kamu ya, Mbak? Ini juga surprise juga dari anak-anak. Dari suamiku dan jadi kayak kamu kan suamiku. Mas Ana nggak sadar kamera ya tadi ya. Apa? Oh ini makan malamnya. Atau ini apa ini gimana ini? Ini surprise tuh ini, Om. Oh ini surprise-nya. Iya. Jadi surprise-nya adalah jam 12 malam lalu Enggak jam 12 ini. Jadi Kita pada besoknya. besoknya. Besoknya kan habis ada acara kita, terus habis itu aku coba kasih apa ya, akhirnya aku coba Mas Ana ngomong ke anak-anak, anak-anak ngobrol beda, dibikin surprise kan aku tadinya nggak mau buat apa-apa. Udah deh, jangan buat apa-apa tahun ini. Karena aku Pengennya marah-marahin Bunda, udah diem aja, dengerin apa yang aku suruh. Jadi makanya. aku kan kepo ya. Iya kepo banget. Aku undang undang teman Bunda, undang keluarga, pokoknya semuanya. Terus kita, aku bilang udah kita dinner deh berlima, dinner lah kita berlima. Bohong Gitu. ternyata. Pas udah sampai di hotel, ternyata teman-temannya datang semua. Gitu. Masuk ada yang datang. Termasuk aku datang, Amora, Kellen, datang semuanya. Datang Nunggu divanya 1,5 jam baru datang. yang gitu. Luar biasa loh. Jadi Miminya datang di acara Bunda, yang undang siapa? Yang undang anak-anak. Yang undang anak-anak. Kan Bunda nggak tahu. Bunda nggak tahu. Surprise, Dedi. Kau surprise kan? Saya nggak pernah dapat selama hidup saya, jadi saya nggak ngerti. Boleh nggak kalau saya nanti ulang tahun kamu bikin surprise? Oh iya Desember ya? Iya. Tanggal Di kartu lahir tanggal 28. 28 Umur Desember 18. 18 berapa tahun Tapi yang kamu lalu? kasihan kalau ulang tahun rayain pasti orang nggak ada yang datang. Kenapa? Udah liburan mau Natal tahun baru kan? Iya makanya sedih kan. Iya sih. Pas Natal mau tahun baru, saya di tengah-tengah. Udah pada libur semua teman saya. Mas Dedi nggak punya teman juga kok. Iya. Gak ada yang mau teman. Udah, nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong, udah. Terus Aurel gimana nih? Waktu itu berarti kan Mimi sama Bunda ngumpul bareng semuanya. Perasaannya Senang gimana? pastinya. Terus kan aku kan ngasih undangan gitu-gitu, terus kayak ya ntar kedua Mimi pas hari H bilang Mimi udah mau jalan gini. Oh senang banget bisa datang, bisa ngumpul, apalagi ada Amora Kellen, Banget. iya ada Arsy, ada keluarga gitu-gitu, seneng. Seneng ya. Terus waktu ngundang Miminya ngomongnya apa? WhatsApp, aku kan kirim undangan kan Mi, kirim Iya, undangan tapi kan. memang udah hafal. Jadi yang melanjutkan yang tadi gunung es yang mencair itu, di kepala saya hanya berpikir bahwa setelah ini, hari ini dan selanjutnya itu akan banyak undangan yang insya Allah suamiku juga akan senang sekali kalau malah aku diingetin Baby Arsy itu ulang tahun nanti Desember setelah Kellen tuh, coba tolong diatur. Jadi suamiku sangat mendukung sekali kebersamaan kita ini untuk kedepannya itu.
Jadi bagus dong ya. Jadi bagus banget. Kalian ulang tahun aku 25 April, Mimin. Ya ampun. Iya, tolong didukung sama Om Raul. Nonton nggak? Yang Kamu ngingetin Aries ya? Om Raulnya. Kamu Aries? Taurus. Oh, tahu. Nggak tahu diurus. Tahu diurus loh. Kalau didukung sama Om Raul tuh bisa minta sponsor. Iya, gitu biar surprise. Nanti artis-artis datang. Kesannya aku tuh banyak temen artis. Oh iya benar Gitu. benar. Tapi ini menarik loh, saya jadi membayangkan kalau nanti anak saya udah besar gitu, Aska kan saya udah divorce ya, udah cerai ya. Benar betul. Nah, kalau saya nikah lagi kan Ya bisa istrinya aja dulu mana? Ini lagi nyari mau nggak jadi istri? Ditembak nih gue nih. Makasih Bunda. Dia lagi kayak nggak ada pilihan lain lagi udah ya. Bunda, aku kenapa? Bukan kasihan kamu jadi kayak pilihan terakhir terus. Iya, Kan jadi pilihan terakhir. Kayak jadi apa semua kayak selingan gitu loh. Oh, jahat. Iya, kalau nggak ada kamu Jahat. lagi, nggak ada Jahat. kamu lagi. Jahat. Karena jahat, Cika, Iya. kita masuk ke segmen penganiayaan. Wah. Jangan aku masuk ke segmen ini, please. Apa sih? Kami mendesain pertanyaan yang menyakitkan buat Anda bertiga. Ini aku lagi. Dan pertanyaan ini memang harus Cika yang nanya. Enggak, Mas, jadi aja deh. Enggak. Ini Cika yang nanya. Jadi apapun yang terjadi kalau sakit hati, Anda tahu kan siapa yang nanya? Jangan kayak gitulah. This is my questions. Kalau sampai pulang kenapa-napa yang nonton kita nggak apa-apa bertiga ya. Kalau ada Siapa yang kenapa-napa. nanya? Ya kamu, dan nanyanya harus yang itu dong. Biasa segmen ini, kamu nanya ya. Oh, oke, saatnya kita masuk. Hah? Jangan kayak, Senior ini. jangan kayak orang demam. Ih, nggak mau. Oh, mau nih. Oh my god. Mas Dedi takut nggak mau. Harus. Aurel. Bunda, Nggak, janganlah. Aduh. Mimi, Jahat banget. dan Kak Cika. Ya. Lebih cantik siapa? Kak Cika. Jangan jawab. Oke, kita dianulir. Bunda sama Mimi lebih cantik lah mana? dua-duanya. Jujur. Cantik dua-duanya lah. Cantik siapa? Cantik dua-duanya. Harus pilih salah satu. Cantikan aku. Pilihannya Mimi apa Bunda? Cubit nih. Pilih dia nggak bisa dong begitu. Karena bukan pilihan, dua-duanya emang cantik gimana? Kan dong? dibilangin nggak mau, gak usah. Pintaran aku lah yang jawab. Nggak. Oh ya, coba Om tanya. Om yang nanya. Baca pertanyaan satu. Baca. Aurel, Bunda, dan Mimi dan Kak Cika lebih cantik siapa? Jawabnya tadi. Kak Cika. Terus dia yang nyari-nyari. Iya tuh kan, wah parah ya. Wah, udah. Saya bikin pertanyaan yang menyakitkan hati. Oh iya, Kamu iya. nyari-nyari. Kamu udah paling cantik di antara kita Ajarin pokoknya. Mas Dedi biar jadi strong. Saya nggak berani sama mereka. Ikutin aja itu kertasnya. Aduh, Kamu Mas. yang nyari-nyari. Baca lagi. Udah nih bener nih. Iya, Awas makanya. Mau jadi. Lihat-lihat bintang tamunya. Kalau kita bisa hina, kita hina. Oh iya. Ini ntar saya di dia kelar. Aurel. Aurel kan masih kecil. Kemarin aduh, jangan deh. Kemarin malah bikin masalah di sosmed. Terus biar terkenal ya. Enggak. Kalau mau buat terkenal aku bisa buat lebih heboh lagi. Tuh enggak katanya. Apanya? Ternyata Aurel tuh penuh planning ya. Kamu tuh pinter. Sampai Konsep sekali Anda sekarang ya. sampai nggak bisa baca loh gitu. Iya, hebat loh. Tapi nggak apa-apa. Buktinya sekarang jadi bagus kan. Lanjut. Sekarang follower naik gitu ya Kak. Lanjut. Tuh kan, terus. Lanjut. Mimi Kade, ya. Bahasa galak-galaknya kalau ke Mimi Harus ya. galak. Hah, Mimi. Mimi. Tatap matanya. Aduh, kenapa sih pilih Om Raul? Kenapa nggak pilih Om Billy aja? Gak boleh ketawa. Saya percaya takdir Tuhan. Ya bahwa Bagus. Berarti dia bisa menjawab dengan baik. Oh iya ya. Iya. Berarti nggak bisa dibully ya? Iya. Oh, kalau bully Diva nggak bisa ya? Iya, makanya. Next. Bunda Ashanti suaranya lebih bagusan mana dibanding sama
lupa deh. Mukanya lihat, kalau ngomong tuh lihat mukanya. Nah, Bunda Santi sama bagusan kamu. Bagusan mana sih? Bagusan kamu. Serius? Thank you. I love you. Kalau gitu aku nyanyi aja ya. Habis ada bagusan aku. Bagusan mana, suara Mimi apa Bunda? Aurel? Dua-duanya kan aku bilang, itu nggak ada pilihan. Kalau bagus dua-duanya. ya pasti bagusan yang udah jauh puluhan tahun di industri musik lah. Bunda Ashanti, shut up. I just question Aurel. Everybody silent, don't touch me, okay? Apa ya? Akan bilang, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus gitu Tenang, nggak dong. malu-maluin. Secara Gitu dong. umur, secara kualitas, secara Oh my god, you just silent, Enggak berani lawan. Udah dijawab, kamu tanya ke Ashanti. Dia udah jawab kan, nanya Ashanti. dijawab. Tadi nanya bagus mana suaranya, dia jawab lebih lama berkarir. Kan? Gitu. Kan Itu yang menghargai tahu senioritas. bully saya yang udah dibully lagi. Tapi ini pertanyaan dari Mas Dedi. Pertanyaan dari saya kan udah dijawab, kamu masih ngebully. Kasihan Iqbal. Saya nanyanya udah Yang baju putih santai dong. Oh iya. Kreatif. Nggak usah ada segmen gini lagi ya, serem. Pertanyaannya udah benar. Oh iya benar ya. Sebenarnya ini semua tetap otaknya tuh lu ya. Ember, iya. Iya dia jadi tumbal doang. Aduh, emang aku tuh jadi selingan doang, tumbal doang. Selingan tumbal ya. Jika makanya kamu makin Harus kurus. terima. Terus silakan lanjut. Insert foto dan komen. Jadi di sini kita mau masuk ke segmen. Ini udah kan? Apa sih? Ini udah kan? Udah. Ya udah. Terus? Apa ini? Mau masuk, ini ada foto nanti Mimi, Bunda, sama Aurel komen tentang foto ini. Oh, komen. Silakan foto yang Aurel aja yang komenin dah. pertama, yaudah Aurel. Aurel. Komen foto ini. Oh, Aurel yang komenin. Cintailah diriku untuk selamanya. Ini? Aku komenin foto ini. Iya. Ini pipi, ini Mimi. Udah, komen. Yang ada di pikiran Aurel apa? Nggak ada. Komen, bukan sensus. Ini papaku, ini mamaku. Udah. Panjang, ini mama yang melahirkan. Oh, ini Mimi yang lahirin. Yang lahirin. Bapak yang Pipi apa? yang yang aku sayang. Gue tak mancing. Juga sih. Gue sekarang mancing. Bukan jadi kayak anak-anak orang baru 32 ke 17, jadi emang mereka tuh kayangan bang. Nggak tayangan anak-anak nonton loh. Iya, Nggak boleh makanya ngomong. kamu yang mancing. Nah, ini Lanjut. siapa? Aku lagi. Iya, kamu aja Aurel. Ini adik-adik aku, Amora dan Kellen. Terus? Aku sayang sama Amora Kellen. Oh, gitu dong. Saya. So sweet. Udah. Yang dipikirkan. Ini Bunda dan Pipi. Semua orang juga tahu. Ini foto aku lagi nikahan. Foto gue gak ada yang lebih bagus lagi ya? Itu pun parah banget pun coba. Bunda fotonya gitu. Iya. Makasih ya. Apa yang ada di pikiran Aurel melihat foto ini? Yang ada di pikiranku, ya orang yang sayang. Ya ini perkawinan kita. Iya. Iya. Oh kenapa sih ngeliatinnya gitu, biasa aja dong. Ini udah biasa loh. Enggak tuh. Mukanya aja nggak enakin. Oh mukanya nggak biasa banget. Memang mukanya nggak enakin. Lanjut. Apalagi? Apa ini coba? Aduh, coba Baby Arsi. Baby Arsi. Ini si gendut. Sayang, gendut. Tuh dipanggil noh. Mana itu? Jika kamu itu Tuh itu Arsi mah itu apa ya? nggak boleh. Ingat, acara kita tuh bahkan masuk nominasi KPI. Oh iya. Acara kita tuh dianggap oleh KPI itu sebagai acara yang menginspirasi. Jangan menghina penonton. Lagian juga beda itu mah bayi itu tetap bolok. Boleh gitu. Apa yang ada di pikiran Aurel? Adikku juga, yang paling kecil, yang paling ku sayang. Yang paling disayang, oke. Semua yang sayang adiknya. Ini foto Mimi sama Om Raul. Apa yang ada di pikiran Aurel? Suami istri. Om apa sih, udah dong, kan udah di... Tuh,
Banyak, kenapa harus aku semua yang jawab? Ya karena kamu yang Kan maksudnya. Iya. Apa? Nggak bisa dia apa? Ayah, Dari ini ayah baru. ayah sambung. Sambung. Tuh, kayak bunda. Kayak bunda. Sambung, kayak sambung. Udah, Om, mau nanya apa lagi? Mau nanya apa lagi? Itu yang dipikirkan. Iya, Sesingkat itu. kan coba. Om, Loh, nggak apa-apa kalau memang ya emang gitu tadi yang lain juga gitu Ya doang udah, kan? nggak apa-apa kalau memang ya udah segitu, ya udah. Ya udah segitu ya. Segitu nggak apa-apa. Lanjut. Kok udah? Lagi? Ada lagi? Aduh. Lanjut. Harusnya ada lagi. Nah, apa coba yang dipikirkan? Ini Kobusier. Terus apa yang dipikirkan? Ya apa ngomong kayak hostnya bagus, keren gitu loh. Ngerti dong. Enggak. Oke, kalau Dia tuh mau lagu kesini aja tadi, aduh aku males Bun. Ini komen lagu ini. Tunggu biar dengar dulu. Ini lahirannya paling susah ini deh. Karena saya melahirkan 4 kali. Cuman Aurel yang melalui prosesi normal. Jadi saya kalau ingat rekaman lagu ini sebelum melahirkan dalam posisi besar. Begitu dia lahir 1 bulan kita syuting di kafling rumah di belakang rumah kita gitu. Jadi memang apa pas tindakannya itu memang dia paling susah karena ibu saya masuk terus pipinya waktu itu syuting. Terus ada 8 orang suster termasuk dokter yang lagi dorong lahirin gitu. Jadi saya masih ingat banget. Ini yang paling susah nih. Susah ditebak juga ternyata. Paling susah. Susah ditebak. Iya. Iya. Kenapa Om? Gak apa-apa. Apa yang dipikirkan kalau dengar lagu itu orang? Kalau dengar lagu itu apa yang dipikirkan? Ingat ke masa kecil. Karena lagu aku waktu masih kecil gitu. Dan apa yang dipikirkan waktu kecil? Di perut malah ya. Apa ya? Pipinya gitu mau memberi hadiah. Ya, ini lagunya Pipi buat aku kasih hadiah waktu kecil. Pas lahir lagunya ini. Kan ada semuanya ada lagunya. Kok ada Jia ada. Oke, kita tahu nih bahwa Ashanti sayang sama Aurel, Kade juga sayang sama Aurel. Tapi kan tadi pada saat diputar lagu, karena memang lagunya dibikin kan Kade Anang. juga. Anang ya? Mas Anang. Iya, Mas Anang sama Kade juga bikin. Pasti pada saat itu sayangnya luar biasa, apalagi melahirkan juga susah sekali. Dengan semua kejadian yang udah terjadi, dengan semua proses lah ya, mau positif negatif kita nggak peduli itu. Sampai detik ini, gimana rasa sayangnya? Paling saya di sini selain merasa bersyukur menjadi manusia yang sudah melalui banyak tragedi dan ujian, karena saya merasa bahwa ketika saya bangkit dari ujian itu dan menemukan jawaban, saya merasa betapa Tuhan mencintai dan menyayangi saya dengan masa depan yang masih panjang. Ketika anak-anak harus memilih untuk bersama ayahnya, juga saya nggak berhenti berdoa bahwa Gusti Allah tolong berikan saya ganti. Di usia saya yang nggak lagi muda, 38 dan 39, saya melahirkan 2 anak berturut-turut, perempuan juga laki-laki. Jadi saya menjadi manusia yang paling beruntung karena sekarang saya dikasih kesempatan untuk memegang bayi lagi, merawat bayi lagi, nganterin anak, mandiin apa segala macam yang dulu saya nggak pegang buat mereka gitu. Karena Aura sama Azriel tuh anaknya ibu saya. Dulu tuh saya mohon maaf ya, naruh badan aja kayaknya nggak sempet karena syuting sinetron yang begitu panjang gitu. Jadi sekarang dikasih kesempatan tambah anak, keluarga tambah besar, pasti apa ya, kebersamaan itu yang selalu saya rindukan setiap saat. Dan setelah tragedi itu bisa berjalan dengan ujung yang begitu indah, itu adalah juga takdir Tuhan yang luar biasa untuk kami. Can I ask you something? Ya? Can I ask you for something? Kan sayang sekali sama Aurel pasti. Saya pengen ngeliat Kadenya ngomong itu tapi ke Aurel. Saya ngomong ke Aurel. Aurel, apapun yang terjadi,
ya, ke depan. Yang terbaik buat Aurel adalah doa dari Mimi. Mimi tadi bilang bahwa melahirkan Aurel yang paling sulit, tapi bukan berarti Aurel menyulitkan hidup Mimi. Hanya satu doa Mimi untuk Aurel, ya, bahwa kamu harus punya kehidupan yang jauh lebih baik dari Mimi. Jadi itu yang harus Aurel tanamkan dalam diri Aurel, bahwa Aurel tidak boleh mengulang kegagalan orang tua Aurel dalam hidup Aurel. Dan harus diingat, Mimi sayangnya luar biasa sama kamu ya. Walaupun ketemunya jarang, tapi Mimi selalu berdoa dalam doa Mimi untuk kamu. Ya Allah, pertemukan anak-anak saya dengan jodohnya yang terbaik. Jangan sampai anak saya nangis dalam berumah tangga seperti yang saya alami. Tapi temukan dia dengan laki-laki yang akan mengangkat derajatnya, membahagiakan dia, bahkan sampai anak cucunya. Saya juga mau makan sama Shanti, figur yang luar biasa. Dia usianya muda, jauh di bawah saya. Tapi apa ya, saya nggak keibuan seperti dia gitu loh. Dia tuh gemulainya, gesturnya itu memang udah keibuan, dan itu anugerah buat Ashanti. Saya nggak bisa, misalkan saya dikatain sama orang, mungkin Shanti kok lebih merawat anak-anak Aurel dan Azriel gitu. Karena mungkin ya secara gesturnya Shanti punya karakter keibuan yang luar biasa gitu. Setiap manusia punya kelebihan sama seperti yang lain gitu. Jadi saya rasa saya dengan segala kekurangan saya, tapi saya berusaha untuk menjadi lebih baik, itu aja. Ashanti, apa yang mau disampaikan ke Kadi? Ya apa ya? Ya namanya ibu adalah ibu ya. Maksudnya mungkin bahkan dia pernah menceritakan nggak pernah sempat bisa megang anak-anak, karena tapi bisa sekarang menggantikannya dengan ngerawat Amora dan Kellen. Itu aku yakin Aurel sama Jiel juga bahagia, karena Amora sama Kellen kan adik-adiknya juga. Artinya kesalahan yang terjadi sekarang dilakukan dengan anak-anak gitu. Dan mau ibu nggak ngurus anak kek, mau ibu pakai suster kek, mau ibu apapun, ibu ya ibu gitu. Jadi saya benci banget kalau ada orang yang bilang anak gak dipegang, nggak ngurus anak, ngurus diri sendiri apa-apa. Itu ya ibu lah gitu. Ibu gak akan pernah tergantikan gitu ya. Dan saya sekarang alhamdulillah punya anak yang luar biasa baik gitu. Maksudnya Aurel sama Azriel juga kan ini darah dari Anang dan Krisdayanti gitu. Jadi ya apa ya, dilanjutkan untuk merawat. Semoga mereka bisa jadi anak yang membanggakan, bisa jadi anak yang baik, yang gak mengecewakan orang tuanya. Terima kasih. Ya Om, nanyanya. Ya, saya harus break, tapi saya mau satu lagi terakhir. Karena Aurel belum ngomong sama Kade, sama Mimi. Terakhir aja, silakan cepat aja. Ya buat Mimi itu pasti terima kasih udah lahirin aku sama Jiel. Apa ya, walaupun nggak apa ya, misalnya walaupun kita jarang ketemu, tapi aku tetap sayang sama Mimi. Tetap selalu doain yang terbaik buat Mimi gimana pun. Ini nembus ya doa-doa Mimi, pasti nembus kan. Kadang suka kepikiran gitu, tiba-tiba kepikiran Mimi gitu, itu Mimi lagi doa. Apa nggak mikir? Mikir lah. Pasti masa nggak mikirin. Oke, luar biasa ya, kita bisa ngeliat itu kebersamaan yang luar biasa banget di dalam sebuah
Aku nggak boleh sedih. Kamu apanya mereka? Nggak ada, aku sedih. Harga listrik naik. Ya udah, kalau gitu kita nggak sedih-sedihan lagi. Kita nggak sedih-sedihan lagi. Udah selesai sedih-sedihannya, kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Lagi di kantor. Jadi tergantung apa? Adria di rumah lagi nonton. Iya. Sekarang Arsi, Kellen semua nonton. Iya. Arsi nonton. Dede Arsi, halo. Ya, Mora, Kellen juga. Rambutnya Arsi mirip kamu juga, Kellen. Iya ya. Jadi dia setrum. Emang dia kenal kamu itu? Tipis banget sih badannya, tipis ya, si bayi, iya. Follow Instagram Arsi. Jangan tipis-tipis ya, biar cepet laku kan. Ini apa sih, Mama pada ngobrol heran? Ini bukan. Aduh. Mas, jadi mendingan kita lihat dulu nih, kan waktu itu kita pernah undang waktu pas zamannya gosip-gosip yang itu toh. Yang berantem itu. Nyata. Terus kan Aurel pernah janji kalau misalkan udah baikan mau semuanya datang ke sini. Kita ingetin dulu nih, lihat nih VT-nya nih. Baikan kayak berantem. Misalnya Om Raul nonton. Oli mau ngomong apa? Mau bilang Boleh ketemu. iya cepet boleh ketemu, terus kita ngobrol biar baik-baik bareng. iya liburan bareng-bareng semuanya kalau bisa. Terus habis itu itu aja sih, diundang lagi di sini nyari Rame-rame ya? Oh, oke. Oke. Tapi menarik sih sebenarnya. Saya sih doain aja supaya semuanya cepat beres, ya kan? Karena kalau udah beres semua, ya udahlah, ngapain diribut-ributin terus ya kan? Nggak ada gunanya juga. Dan saya rasa tuh keinginan semua orang lah. Karena akhirnya jadi saling negatif thinking, saling berburuk sangka kan malah jadi nggak baik. Kalau ketemu kan semua unek-unek apa bisa langsung ngomong gitu. Ya. Well, hopefully it happens soon. Dan janji ya begitu selesai semuanya, Sini lagi. datang ke Hitam Putih. Iya. Janji Pasti, ya. udah janji kita ya Kak. Oke. Kejadian datang bertiga, pokoknya ya kan tadi katanya Asyanti kalau dilihat ya supaya unek-uneknya beres semua. Udah selesai unek-uneknya Asyanti. Saya nanya aja, kamu yang ngomong. Kenapa nanyanya sama aku? Sebetulnya bukan. Kamu yang ngomong. Sebetulnya bukan Tadi di unek-unek VT, iya. sih. Sebetulnya bukan unek. Gak usah belain. Ih, jangan gitu. Tolong. Gak usah belain. Mungkin bukan unek-unek. Gak usah belain. Masalah seperti kita mungkin terjadi juga di masalah rumahnya adik-adik semua ya kan, mungkin Apalagi yang itu tuh baju putih. jadi Mana yang mana? itu yang mirip siapa? Mirip seseorang. Ya udah. Maaf, kalau kamu bilang adik-adik seperti yang baju putih, kalau itu adik kakaknya sebesar apa? Nggak, mungkin maksud unek-uneknya maksudnya kalau nggak ketemu kan kita nggak ngobrol gitu ya. Jadi udah ngobrol. Udah lah. Udah, oke. Ini bertiga, ini kan kalau bertiga muncul di satu TV pasti heboh lah. Apalagi kan Krisdayanti waktu itu jarang banget muncul bertiga seperti ini. Kenapa nggak bikin grup gitu, kayak Trio Lestari gitu? Pasti laku. Ya sayang kan kalau kita hanya sekedar muncul tapi nggak punya konsep, sayang. Ini kan udah terkonsep. Ya mom and daughter gitu ya. Tapi Iya. sebetulnya kok saya merasa bahwa bukan saja komoditi, tapi sebetulnya keintiman ibu dan anak itu kan sebetulnya bisa terjadi dimanapun tanpa harus kita umbar gitu. Sebetulnya gitu. Enggak, maksudnya buat bisnis. Buat bisnis. Boleh pikirin juga. Iya, siapa tahu nanti jadi talk Iya. show gitu kan. Iya, ya boleh-boleh aja Iya, dengan siapa tahu. asal waktunya. Nggak Kalau apa-apa. jadi talk show pasti kalah sama kamu. Nggak apa-apa, saya kalau dikalahin Anda bertiga mas saya rela. Kita bisa jadi talk show sendiri. Kan sekarang lagi zaman gitu nggak jelas jadi talk show ya. Tapi ada project nyanyi bareng, maksudnya bikin single atau bikin album gitu. Aduh, masih jauh lah kita, maksudnya ya nyanyi dadakan ya, nyanyi dadakan sih. Justru ya. kami mendapatkan manfaat sebetulnya dari bisa dibilang peristiwa kemarin, karena penonton di Indonesia kan terus terang mohon maaf lebih senang melihat artis tuh di infotainment, ya kan? Benar. Jadi
siapa yang lagi laris tuh yang lagi ada di infotainment. Banyak orang Indonesia di luar sana yang kaya sekali, yang kadang sunatan juga ngundangnya artis gitu. Jadi siapa itu? Banyak. Masa sih ada orang sunatan ngundang artis? Iya, sunatan, Ngundang infotainment. Dilihatin juga pada saat kan pilkada juga ngundangnya Ashanti bertiga, terus Dayanti sama Aurel gitu. Cuman kadang karena waktu jadi nggak terrealisasi. Apalagi Aurel kan masih sekolah gitu. Ya kan Kak, sekolah apa pacaran? Ya kan? Dia punya pacar baru, Aurel ya kan? Terus katanya udah direstuin ya? Aku ikutin gosip lagi kayak penonton ya. Kalau Iya bener. Iya tahu. Oh Aurel nih waktu itu lagi makan bareng, terus ada pacarnya gitu-gitu. Kapan? Ada di infotainment. Enggak. Aku kan kayak mama komplek. Oh itu lagi. Bener ya? tapi Udah ini gak galau ya? menarik loh, kalau dia punya pacar dapat izin dari yang mana nih? Ya bapak-bapaknya. Mimi dapat Empat-empatnya? Empat-empatnya tuh gimana? Enak loh punya bapak 2002. Ya nggak enak lah kalau izin 4. Izin 4 nggak enak, kalau ulang tahun dapat kado 4 enak. Iya. Iya izin 4 loh, kalau sini gol 3 aja 1 belum kan dianulir. Kalau pacaran sih belum terlalu ya, kalau menikah baru minta izin ke orang tua. Tapi kalau pacaran sih masih agak-agak mau-maunya dia dikit ya. Agak-agak maunya dia Ya dikit. maksudnya kadang ya belum terlalu yang minta izin gitu enggak. Gue penasaran nih, ini kan penonton banyak nih, pasti banyak yang nanya. Ini mereka bertiga nih gara-gara waktu itu yang gosip waktu itu berantem dan sebagainya. Sekarang mereka bertiga muncul jadi satu bareng. Ini sebenarnya udah baik, udah saya memang dulu nggak ada ribut, gue nggak nganggep dulu mau ribut nggak ribut. Maksudnya beneran kalian ini sekeluarga sekarang atau cuman image doang yang dikasih ke penonton? Karena nanti pasti di Twitter gue keluarnya begitu. Mau apa? Capek banget kayaknya yang Jangan emosi. Oh bukan Ibu emosi. Aku kan ngasih tahu, nggak usah capek banget hidup harus jaga image kayak gitu. Emang kita yang nggak ada apa-apa, maksudnya udah enak lah, udah lebih enak daripada yang sebelum ada masalah. Berarti sudah jelas, sudah selesai semua masalahnya. Sekarang udah keluarga gitu kan? Ya masalahnya sebetulnya kemarin kan itu kan karena nggak ada ya sebab dan akibatnya itu ada, semuanya udah jelas. Tapi setelah pertemuan 2 bulan yang lalu itu semuanya lebih terasa ringan, seperti gunung batu es yang mencair. Artinya nggak kenal maka tak sayang. Saya nggak pernah melihat Mas Anang sama suami saya sebegitu intim bicara dari hati ke hati. Gitu. Jadi laki sama laki gitu nih. Intimate. Jadi ngeri aja sama laki ngobrol. Jadi sangat, bahkan alhamdulillah Mas Anang bisa punya persepsi yang berbeda setelah pembicaraan itu. Begitu juga dengan Raul. Itu benar. Nah ini that's actually true. Nah pertanyaan gue gini Kade, kenapa sih nggak maksudnya saya yakin banget itu kalau misalnya mereka ketemu ya apalagi cowok gitu ya, pasti nggak akan bikin ribut, nggak akan bikin apa gitu ya, ngobrol-ngobrol aja dan udah pada dewasa semua. Tapi kenapa hal ini tidak dilakukan sejak dulu gitu? Maksudnya sampai ada masalah dulu kenapa belum dilakukan? Ya karena Dedi kita perpisahan saya memang melalui sebuah tragedi. Ya itu udah nggak bisa dipungkiri. Jadi banyak pihak yang juga terlibat di sini sampai akhirnya sudah seperti buku cerita yang bahkan sudah dibukukan gitu. Jadi memang sewaktu-waktu orang akan membuka file itu lagi dan memang perpisahan saya dengan pipinya Aura memang memang terjadi dengan perpisahan yang memang tidak begitu baik gitu. Dan di banyak campur tangan media yang akhirnya jadi menjadi konsumsi publik gitu, yang luas dan terus menimpali, bahkan kami pun akhirnya jadi akan berantem karena haters gitu-gitu kan. Karena haters itu kan sebetulnya bukan haters, mereka menyayangi kita sebetulnya, cuman dengan satu mereka terpisah gitu, kayak ada kubu gitu. Jadi terpancing gitu ya. Oke. Nah, artinya bisa disimpulkan bahwa ini tragedi tapi membawa sebuah kebahagiaan. Ya harusnya gitu. Memang buat saya orang-orang yang sukses dan pintar
ketika dia melalui ujian itu. Jadi buat saya melakukan yang terbaik. Kalau nggak ada kedepannya. itu nggak kejadian seperti Tapi yang ini. salut itu benar tadi pada saat mereka berdua intim ngobrol antara Mas Anang sama Pak Raul tuh, itu kayak sampai aku foto-foto aku cuma lihat, ih mereka luar biasa banget gitu. Mereka duduk berdua dan udah nggak ngomongin masalah ya, Nggak ngomongin masalah. kerjaan, ngomongin apa tanpa ada rasa apa-apa gitu. Itu bagi aku suatu yang apa ya, yang nggak semua orang bisa melakukan itu untuk mereka kedua belah pihak itu. Jadi sampai kita foto-foto gitu dari jauh, sampai si Jiel yang jarang banget mau foto, ada kejadian apa tuh dia foto selfie aja dia bisa marah kalau dia lagi jelek atau apa gitu ya. Itu dia fotoin ya, Mbak. Dari jauh gitu dia foto Tapi cekrek. sebetulnya bahagia lah anak-anak saat itu. Bahagia ya Kak? Ya kalau gitu kenapa nggak ributin dari dulu? Jadi baiknya dari dulu juga. Momentum. Semua rencananya Om. Iya, ini momentum. Jadi mungkin udah banyak meledak. Nah, dari sinilah terjadinya kebahagiaan. Kan begitu kan, tragedi kadang-kadang membawa sebuah kebahagiaan. Ya kan? Tragedi membawa Nikmat. Ya. Ya. Kita potong dulu, kita lanjut lagi. Setelah ini saya mau nanya sama Aurelnya, soalnya Aurelnya dari tadi diam saja. Saya tidak tahu apakah dia diam karena bahagia atau diancam oleh kedua ibunya ini. Setelah itu dia marah-marah tetap dihitam. Saya baru dapat kabar, jadi kalau kabar ini saya tidak dapat, berarti tidak jadi ya. Jadi Ashanty itu baru saja berulang tahun ke-32 November kemarin. Itu saya baru dapat kabar. Kadonya mana? Kan lu nggak ngundang gua. Gue aja nggak tahu, Iya, surprise. nggak ngundang-undang ya. Demi Allah itu disurprisein, aku nggak tahu sama Saya sekali. kenal dia dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Ada 15 tahun yang lalu kenal. Kayak Tapi cita-cita iya, lah. memalukan Kasih cerita tahu itu. dong kayak apa nih ngobrol. Wow, ntar aja deh. Tapi ulang tahun dan usianya 32, jadi termasuk tua ya. Ini Ya, berdua doyannya daun muda. Doyannya dia banget ya Allah. Soalnya dia doyannya 20, apa 19-an ya? sekarang turun ke 14. Wah, itu namanya kamu apa? Bullying. Kok bullying sih? Namanya kalau Pedofilia. pedofil. Saya lagi mempelajari tentang itu, jadi butuh contoh gitu. Wah. Mengerikan, Dedi. Terus Aurel memberikan hadiah surprise buat bundanya di malam hari. Ya karena tinggal bareng enak kan, tinggal jam 12 ketok kamar kasih Iya kan? surprise. Gitu. Nih ada foto-fotonya. Bukan, ini mah beda. Ah, ini apa? Oh, Ini- ini yang ada kamu ya, Mbak? Ini juga surprise juga dari anak-anak. Dari suamiku dan jadi kayak kamu kan suamiku. Mas Ana nggak sadar kamera ya tadi ya. Apa? Oh ini makan malamnya. Atau ini apa ini di mana ini? Ini surprise tuh ini Oh ini surprise-nya. Iya. Jadi surprise-nya adalah jam 12 malam lalu Enggak jam 12 ini. Jadi Itu besoknya. besoknya. Besoknya kan habis ada acara kita. Terus habis itu aku coba kasih apa ya? Akhirnya aku coba Mas Ana ngomong ke anak-anak, anak-anak ngobrol beda, dibikin surprise kan. Aku tadinya nggak mau buat apa-apa. Udah deh, jangan buat apa-apa tahun ini. Kan aku Pengennya. marah-marahin bunda, udah diem aja, dengerin apa yang aku suruh. Udah. Ya, diam makanya. Aku kan kepo ya. Iya kepo banget. Aku undang tonton bunda, undang keluarga, pokoknya semuanya. Terus kita, aku bilang udah kita dinner deh berlima, dinner lah kita berlima. Bohong Gitu. ternyata. Pas udah sampai di hotel, ternyata teman-temannya datang semua. Gitu. Masuk ada yang datang. Termasuk aku datang, Amora, Kellen, datang semuanya. Datang Nunggu divanya 1,5 jam baru datang. Jangan gitu. Luar biasa loh. Jadi miminya datang di acara bunda, yang undang siapa? Yang udah anak-anak. Yang undang anak-anak. Kan bunda nggak tahu. Bunda Kan nggak tahu. surprise, Dedi. Kamu surprise kan? Saya nggak pernah dapat selama hidup saya, jadi saya nggak ngerti. Boleh nggak kalau saya nanti ulang tahun kamu bikin surprise? Oh ya Desember ya? Iya. Tanggal Di kartu lahir tanggal 28. 28 Umur Desember 18. 18 berapa tahun Tapi yang kamu lalu? kasihan kalau ulang tahun rayain pasti orang nggak ada yang datang. Kenapa? Udah liburan Natal tahun baru kan? Iya makanya sedih kan. Iya sih. Pas Natal mau tahun baru, saya di tengah-tengah. Udah pada libur semua teman saya. Mas Dedi nggak punya teman juga kok. Iya. Gak ada yang mau teman. Udah, nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong, udah. Terus Aurel gimana nih waktu itu? Berarti kan Mimi sama Bunda ngumpul bareng semuanya. Perasaannya Senang gimana? pastinya. Terus kan aku kan
ngasih undangan gitu-gitu terus kayak ya ntar tiba-tiba Mimi pas hari H bilang Mimi udah mau jalan gini. Oh seneng banget bisa datang, bisa ngumpul, apalagi ada Amora Kellen, banget. Iya ada Arsy, ada keluarga gitu-gitu seneng. Seneng ya? Terus waktu ngundang Miminya ngomongnya apa? WhatsApp, aku kan kirim undangan kan Mi. Iya, tapi kan memang udah hafal. Jadi yang melanjutkan yang tadi gunung es yang mencair itu, di kepala saya hanya berpikir bahwa setelah ini, hari ini dan selanjutnya itu akan banyak undangan yang insya Allah suamiku juga akan senang sekali kalau malah aku diingetin Baby Arsy itu ulang tahun nanti Desember setelah Kellen tuh, coba tolong diatur. Jadi suamiku sangat mendukung sekali kebersamaan kita ini untuk kedepannya itu. Jadi bagus dong ya? Jadi bagus banget. Kalian ulang tahun aku 25 April, Mimi. Ya ampun. Tolong didukung sama Om Raul. Nonton nggak? Yang ingetin Om Raulnya. Kamu Arya? Taurus. Oh tahu. Nggak tahu diurus. Tahu nggak diurus loh. Kalau didukung sama Om Raul tuh bisa minta sponsor? Iya gitu biar surprise. Nanti artis-artis datang. Kesannya aku tuh banyak teman artis. Oh iya benar gitu. benar. Tapi ini menarik loh, saya jadi membayangkan kalau nanti anak saya udah besar gitu, Aska kan saya udah divorce ya, udah cerai ya. Benar betul. Nah, kalau saya nikah lagi kan Ya bisa istrinya aja dulu mana? Ini lagi nyari mau nggak jadi istri? Ditembak nih gue nih. Makasih Bunda. Dia lagi kayak nggak ada pilihan lain lagi udah ya. Bunda, aku kenapa? Bukan kasihan kamu jadi kayak pilihan terakhir terus. Iya Kan jadi pilihan terakhir. Kayak jadi apa semua kayak selingan gitu loh. Oh, jahat. Iya, kalau nggak ada kamu Jahat. lagi, nggak ada Jahat, kamu jahat, lagi. jahat. Jahat. Karena jahat, Cika. Iya. Kita masuk ke segmen penganiayaan. Wah. Jangan kamu masuk ke segmen ini, please. Apa sih? Kami mendesain pertanyaan yang menyakitkan buat Anda bertiga. Ini aku lagi. Dan pertanyaan ini memang harus Cika yang nanya. Enggak Mas, jadi aja deh. Enggak. Ini Cika yang nanya. Jadi apapun yang terjadi kalau sakit hati, Anda tahu kan siapa yang nanya? Jangan kayak gitulah. This is my questions. Kalau sampai pulang kenapa-napa yang nonton kita nggak apa-apa bertiga ya. Kalau ada kenapa-napa. Ya kamu, dan nanyanya harus yang itu dong. Biasa segmen ini, kamu nanya ya. Oke, saatnya kita masuk. Hah? Jangan kayak, Senior ini. jangan kayak orang demam. Nggak mau. Oh, mau nih. Oh my god. Mas Dedi takut nggak mau. Harus. Aurel. Bunda, Aduh janganlah. Aduh. Mimi, Jahat banget. dan Kak Cika. Ya. Lebih cantik siapa? Kak Cika. Jangan dijawab. Oke, kita dianulir. Bunda sama Mimi lebih cantik lah mana? dua-duanya. Jujur. Cantik dua-duanya lah. Cantik siapa? Cantik dua-duanya. Harus pilih salah satu. Cantikan aku. Pilihannya Mimi apa Bunda? Cubit nih. Pilih dia nggak bisa dong kayak gitu. Karena bukan pilihan, dua-duanya emang cantik gimana? Bukan dong? dibilangin nggak mau, gak usah. Pintaran aku lah yang jawab. Enggak. Oh ya, coba Om tanya. Baca pertanyaan satu. Baca. Aurel, Bunda, dan Mimi dan Kak Cika lebih cantik siapa? Jawabnya tadi. Kak Cika. Terus dia yang nyari-nyari. Iya tuh kan, parah ya. Saya bikin pertanyaan yang menyakitkan hati. Oh iya. Kamu yang nyari-nyari. paling cantik di antara kita pokoknya. Mas Dedi biar jadi strong. Saya nggak berani sama mereka. Ikutin aja itu kata. Aduh Kamu yang nyari-nyari, baca lagi. Udah nih bener nih. Iya Awas makanya. Mau jadi. Lihat bintang tamunya, kok kita bisa hina, kita hina. Oh iya. Ini ntar saya di dia kelar. Aurel. Aurel kan masih kecil. Kemarin aduh, jangan deh. Kemarin malah bikin masalah di sosmed. Terus biar terkenal ya. Enggak. Kalau mau buat terkenal aku bisa buat lebih heboh lagi. Tuh enggak katanya. Ternyata Aurel penuh planning ya. Kamu tuh pinter. Sampai Konsep sekali Anda sekarang ya. sampai nggak bisa baca loh gitu. Iya hebat loh, tapi nggak apa-apa. Buktinya sekarang jadi bagus kan. Lanjut.
Sekarang follower naik gitu ya, Kak. Lanjut. Tuh kan? Lanjut. Mimi Kade. Ya. Gak usah galak-galak ya kalau ke Mimi Harus ya. kalah, harus kalah. Mimi. Mimi. Tatap matanya. Aduh, kenapa sih pilih Om Raul? Kenapa nggak pilih Om Billy aja? Gak boleh ketawa. Saya percaya takdir Tuhan. Ya, bahwa memang Bagus. Berarti dia bisa menjawab dengan baik. Oh iya ya? Iya. Berarti nggak bisa dibully ya? Iya. Oh, kalau bully Diva nggak bisa ya? Iya, makanya. Next. Bunda Ashanti suaranya lebih bagusan mana dibanding sama Kade? Mukanya lihat. Kalau ngomong tuh lihat mukanya. Nah, Bunda Ashanti sama Bagusan Billy kamu. Kade, bagusan mana sih? Bagusan kamu. Serius? Thank you. I love you. Kalau gitu aku nyanyi aja ya. Habis ada bagusan aku. Bagusan mana suara Mimi apa Bunda? Aurel? Dua-duanya kan aku bilang, itu nggak ada pilihan. Kalau bagus dua-duanya. ya pasti bagusan yang udah jauh puluhan tahun di industri musik lah. Bunda Ashanti, shut up. I just question Aurel. Everybody silent, don't touch me, okay? Akan bilang, Bagus nggak? Bagus gitu Tenang, nggak dong. malu-maluin. secara Gitu dong. umur, secara kualitas, secara Oh my God, you just silent, Nggak berani lawan. Udah dijawab, kamu nanya ke Ashanti. Dia udah loh. jawab kan nanya Asyanti. Udah jawab. Tadi nanya bagus mana suaranya, dia jawab lebih lama berkarir. Gitu. Kan Itu yang menghargai tahu bully senioritas. saya yang udah dibully lagi. Tapi ini pertanyaan dari Mas Dedi. Pertanyaan dari saya kan udah dijawab. Kamu masih ngebully. Kasian juga. Saya nanyanya udah Yang baju putih santai dong. Oh iya. Kreatif. Nggak usah ada segmen gini lagi ya. Serem. Pertanyaannya udah benar. Oh iya benar ya. Sebenarnya ini semua tetap otaknya tuh lu Ember, iya, Iya dia jadi tumbal doang. Aduh, emang aku tuh jadi selingan doang, tumbal doang. Selingan tumbal ya, Cika, makanya kamu makin Harus kurus. terima. Terus silakan lanjut. Insert foto dan komen. Jadi di sini kita mau masuk ke segmen. Ini udah kan? Apa sih? Ini udah kan? Udah. Ya udah. Terus? Apa ini? Mau masuk, ini ada foto nanti Mimi, Bunda, sama Aurel komen tentang foto ini. Oh, komen. Silakan foto yang Aurel aja yang komenin dah. pertama, yaudah Aurel. Aurel. Komen foto ini. Oh, Aurel yang komenin. Cintailah diriku untuk selamanya. Ini aku komenin foto ini. Iya. Ini pipi, ini Mimi. Udah, komen. Yang ada di pikiran Aurel apa? Nggak ada. Komen, bukan sensus. Ini papaku, ini mamaku. Udah. Panjang, ini mama yang melahirkan. Oh ini Mimi yang lahirin. Yang lahirin, bapak yang apa? Pipi yang aku sayang. Gue tak mancing. Aku juga sih. Gue sekarang mancing. Bukan jadi kayak anak-anak baru 32 ke 17, jadi emang mereka tuh kayangan banget. Nggak tayangan anak-anak nonton loh. Iya, Nggak boleh makanya ngomong. kamu yang mancing. Nah ini Lanjut. siapa? Aku lagi. Iya, kamu aja Aurel. Ini adik-adik aku, Amora dan Kellen. Terus? Aku sayang sama Amora Kellen. Oh, gitu dong. Saya So sweet. Udah. yang dipikirkan. Ini Bunda dan Pipi. Semua orang juga tahu. Ini foto aku lagi nikahan. Foto gue gak ada yang lebih bagus lagi ya? Itu pun parah banget pun coba. Biar Bunda fotonya gitu. Iya. Makasih ya. Apa yang ada di pikiran Aurel melihat foto ini? Yang ada di pikiranku, ya orang yang sayang. Ya, ini perkawinan kita. Iya. Iya. Oh kenapa sih ngeliatinnya gitu? Biasa aja dong. Ini udah biasa loh. Enggak tuh. Mukanya aja nggak enakin. Oh mukanya nggak biasa banget. Memang mukanya nggak enakin. Lanjut. Apa lagi? Apa ini coba? Aduh, lucu banget Baby Arsi. Baby Arsi. Ini si gendut. Sayang gendut. Tuh dipanggil no.
Nggak boleh. Ingat, acara kita tuh bahkan masuk nominasi KPI. Acara kita tuh dianggap oleh KPI itu sebagai acara yang menginspirasi. Jangan menghina penonton. Lagian juga beda itu mah bayi tetep bolok. Boleh gitu. Apa yang ada di pikiran Aurel? Adikku juga, yang paling kecil, yang paling ku sayang. Yang paling disayang, oke. Semua yang sayang adiknya. Ini foto Mimi sama Om Raul. Apa yang ada di pikiran Aurel? Suami istri. Om, apa sih? Udah dong, kan udah di... Tuh. Banyak, kenapa harus aku semua yang jawab? Ya karena kamu yang Kan, maksudnya. Iya. Apa? Nggak bisa dia... Apa? Ayah, ini ayah baru. Ayah sambung. Sambung. Tuh, kayak bunda. Kayak bunda. Kayak sambung. Udah, Om, mau nanya apa lagi? Mau nanya apa lagi? Itu yang dipikirkan? Iya. Sesingkat itu? Kan, coba. Om, Loh, apa kalau memang ya, emang gitu tadi yang lain juga gitu Ya doang udah, kan? nggak apa-apa kalau memang. Ya udah segitu, ya udah. Ya udah segitu ya. Segitu nggak apa-apa, lanjut. Kok udah? Lagi? Ada lagi? Aduh. Lanjut. Harusnya ada lagi. Nah, apa coba yang dipikirkan? Ini Kobusher. Terus, apa yang dipikirkan? Hah? Ya apa ngomong kayak hostnya bagus, keren gitu loh. Ngerti dong. Enggak. Oke, kalau Saya tuh lagu mau kesini aja tadi, aduh aku males Bun. Ini komen lagu ini. Tunggu, biar dengar dulu. Ini lahirannya paling susah ini Dedi. Karena saya melahirkan 4 kali. Cuman Aurel yang melalui prosesi normal. Jadi saya kalau ingat rekaman lagu ini sebelum melahirkan dalam posisi besar. Begitu dia lahir 1 bulan kita syuting di kafling rumah di belakang rumah kita gitu. Jadi memang pas tindakannya itu memang dia paling susah karena ibu saya masuk, terus pipinya waktu itu syuting, terus ada 8 orang suster termasuk dokter yang lagi dorong lahirin gitu. Jadi saya masih ingat banget. Ini yang paling susah nih. Susah ditebak juga ternyata. Paling susah. Susah ditebak. Iya. Iya. Kenapa Om? Gak apa-apa. Apa yang dipikirkan kalau dengar lagu itu, Aurel? Kalau dengar lagu itu apa yang dipikirkan? Inget ke masa kecil, karena lagu aku waktu masih kecil gitu. Dan apa yang dipikirkan waktu kecil? Di perut malah ya, bukan? Apa ya? Pipinya gitu mau memberi hadiah. Ya, ini lagunya Pipi buat aku kasih hadiah waktu kecil. Pas lahir lagunya ini. Kan ada semuanya ada lagunya. Kok ada Jia ada. Gitu. Oke, kita tahu nih bahwa Ashanti sayang sama Aurel, Kade juga sayang sama Aurel. Tapi kan tadi pada saat diputar lagu, karena memang lagunya dibikin kan Kade Anang. juga. Anang ya? Mas Anang. Iya, Mas Anang sama Kade juga bikin. Pasti pada saat itu sayangnya luar biasa, apalagi melahirkan juga susah sekali. Dengan semua kejadian yang udah terjadi, dengan semua proses lah ya, mau positif negatif kita nggak peduli itu. Sampai detik ini, gimana rasa sayangnya? Paling saya di sini selain merasa bersyukur menjadi manusia yang sudah melalui banyak tragedi dan ujian, karena saya merasa bahwa ketika saya bangkit dari ujian itu dan menemukan jawaban, saya merasa betapa Tuhan mencintai dan menyayangi saya dengan masa depan yang masih panjang. Ketika anak-anak harus memilih untuk bersama ayahnya, juga saya nggak berhenti berdoa bahwa Gusti Allah tolong berikan saya ganti. Di usia saya yang nggak lagi muda, 38 dan 39, saya melahirkan 2 anak berturut-turut, perempuan juga laki-laki. Jadi saya menjadi manusia yang paling beruntung karena sekarang saya dikasih kesempatan untuk memegang bayi lagi, merawat bayi lagi, nganterin anak, mandiin apa segala macam yang dulu saya nggak pegang buat mereka gitu. Karena Aura sama Azriel tuh anaknya ibu saya. Dulu tuh saya mohon maaf ya, naruh badan aja kayaknya nggak sempet karena syuting sinetron yang begitu panjang gitu. Jadi
sekarang dikasih kesempatan tambah anak, keluarga tambah besar, pasti apa ya, kebersamaan itu yang selalu saya rindukan setiap saat. Dan setelah tragedi itu bisa berjalan dengan ujung yang begitu indah, itu adalah juga takdir Tuhan yang luar biasa untuk kami. Can I ask you something? Ya? Can I ask you for something? Kan sayang sekali sama Aurel pasti. Saya pengen ngeliat Kadenya ngomong itu tapi ke Aurel. Saya ngomong ke Aurel. Aurel, apapun yang terjadi, ya, ke depan, yang terbaik buat Aurel adalah doa dari Mimi. Mimi tadi bilang bahwa melahirkan Aurel yang paling sulit, tapi bukan berarti Aurel menyulitkan hidup Mimi. Hanya satu doa Mimi untuk Aurel, ya, bahwa kamu harus punya kehidupan yang jauh lebih baik dari Mimi. Jadi itu yang harus Aurel tanamkan dalam diri Aurel, bahwa Aurel tidak boleh mengulang kegagalan orang tua Aurel dalam hidup Aurel. Dan harus diingat, Mimi sayangnya luar biasa sama kamu ya. Walaupun ketemunya jarang, tapi Mimi selalu berdoa dalam doa Mimi untuk kamu. Ya Allah, pertemukan anak-anak saya dengan jodohnya yang terbaik. Jangan sampai anak saya nangis dalam berumah tangga seperti yang saya alami. Tapi temukan dia dengan laki-laki yang akan mengangkat derajatnya, membahagiakan dia, bahkan sampai anak cucunya. Saya juga mau makasih sama Shanti, figur yang luar biasa. Dia usianya muda, jauh di bawah saya, tapi apa ya, saya nggak keibuan seperti dia gitu loh. Dia tuh gemulainya, gesturnya itu memang udah keibuan, dan itu anugerah buat Ashanti. Saya nggak bisa, misalkan saya dikatain sama orang, mungkin Shanti kok lebih merawat anak-anak Aurel dan Azriel gitu. Tapi karena mungkin ya secara gesturnya Shanti punya karakter keibuan yang luar biasa gitu. Setiap manusia punya kelebihan sama seperti yang lain gitu. Jadi saya rasa saya dengan segala kekurangan saya, tapi saya berusaha untuk menjadi lebih baik, itu aja. Ashanti, apa yang mau disampaikan ke Kadi? Ya apa ya? Ya namanya ibu adalah ibu ya. Maksudnya mungkin bahkan dia pernah menceritakan nggak pernah sempat bisa megang anak-anak, karena tapi bisa sekarang menggantikannya dengan ngerawat Amora dan Kellen. Itu aku yakin Aurel sama Jill juga bahagia, karena Amora sama Kellen kan adik-adiknya juga. Artinya kesalahan yang terjadi sekarang dilakukan dengan anak-anak gitu. Dan mau ibu nggak ngurus anak kek, mau ibu pakai suster kek, mau ibu apapun, ibu ya ibu gitu. Jadi saya benci banget kalau ada orang yang bilang anak gak dipegang, nggak ngurus anak, ngurus diri sendiri apa-apa. Itu ya ibu lah gitu. Ibu gak akan pernah tergantikan gitu ya. Dan saya sekarang alhamdulillah punya anak yang luar biasa baik gitu. Maksudnya Aurel sama Azriel juga kan ini darah dari Anang dan Krisdayanti gitu. Jadi ya apa ya, dilanjutkan untuk merawat. Semoga mereka bisa jadi anak yang membanggakan, bisa jadi anak yang baik, yang gak mengecewakan orang tuanya. Ya Om, nanyanya. Saya harus break, tapi saya mau satu lagi, terakhir. Karena Aurel belum ngomong sama Kade, sama Mimi. Terakhir aja.
Silakan, cepat aja. Ya buat Mimi itu pasti terima kasih udah lahirin aku sama Giel. Apa ya, walaupun nggak, apa ya, misalnya walaupun kita jarang ketemu, tapi aku tetap sayang sama Mimi. Tetap selalu doain yang terbaik buat Mimi gimana pun. Ini nembus ya doa-doa Mimi, pasti nembus kan. Kadang suka kepikiran kan, tiba-tiba kepikiran Mimi gitu, itu Mimi lagi doa. Apa nggak mikir? Mikir lah. Mikir pasti, masa nggak mikirin. Oke, luar biasa ya. Kita bisa ngeliat itu kebersamaan yang luar biasa banget di dalam sebuah. Aku nggak boleh sedih. Kamu apanya mereka? Nggak ada, aku sedih. Harga listrik naik. Ya udah, kalau gitu kita nggak sedih-sedihan lagi. Kita nggak sedih-sedihan lagi. Udah selesai sedih-sedihannya, kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan marah-marah, tetap di Hitam Putih.